Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Mari Bapak Ibu, kita ambil sikap untuk beribadah kepada Tuhan, baik Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan kami yang dahsyat. Kau Tuhan kami yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau Tuhan yang besar. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyatakan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Sebab Engkau Tuhan kami yang dahsyat, kami sembah Kau Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sama-sama katakan, Hosana, Hosana, Hosana,
kasih Tuhan, mari umat Tuhan bangkit berdiri. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Layak dipuji. Namamu besar termulia, oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata lulus segala namamu besar, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami berikan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur kami. Hanya bagi nama Yesus. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang berkuasa. Amin. Nama yang ajaib. Amin. Nama yang menyelamatkan kami. Nama yang menyembuhkan kami. Amin. Nama yang membebaskan kami. Amin. Nama yang memberkati kami. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, katakan amin saudara. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Dia Tuhan yang hidup, katakan amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, membawa korban ucapan syukur kita, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Gloria, haleluya. Yeay. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Kami datang membawa pujian kami kepada. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, yeah. Bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Naikkan pujian saudara kepada Tuhan dengan wajah yang sukacita. Haleluya. Yeah. Sekali lagi nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan,
you glory. Haleluya. Sama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Coba senyum dulu kiri kanan saudara, Bapak Ibu. Kita datang di hadirat Tuhan dengan sukacita. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini katakan saya. Saya. Yang doanya dijawab Tuhan sepanjang minggu ini katakan saya. Saya. Yang sudah disembuhkan. Banggakanlah saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan Dia Tuhan kita, Raja yang maha besar. Katakan amin. Dia Raja yang luar biasa. Dia Tuhan penyembuh kita. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan puji-Nya. Tuhan Raja maha besar. Supaya semangat Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ambil semua kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah juga semangat memuji Tuhan. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan puji.
saudara melihat ciptaannya langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Bahwa dialah Tuhan kita yang dahsyat. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Masih bagi berdiri Bapak berikan semangat untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk saya saudara bernyanyi. Saudara bernyanyi untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Tak berubah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Selalu baru tiap pagi rahmat-Mu bagi kami. Besar kesetiaan. Betapa dahsyat Engkau. Kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan akal budi kami. Sebab Kaulah Tuhan kami. Katakan betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terselami pikiran. Tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sambil mengangkat kedua belah tangan kita, Bapak Ibu, mengangkat tangan artinya kita berserah kepada Tuhan, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ku sembah di hidupku, tidak ada yang lain, tiada yang lain, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, dunia, amin. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau. Sekali lagi dengan iman ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan, hanya Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan.
bukan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami masyurkan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Kaulah segalanya bagi kami. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dari hati kita yang paling dalam, sama-sama katakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh, sekali lagi. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, kami cinta kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau curahkan darah-Mu Tuhan Yesus untuk membasuh kami, membenarkan kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga, karena kasih-Mu Tuhan. Engkau rela memberikan anak-Mu satu-satunya untuk menjadi tebusan bagi kami. Dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, berfirman-Lah Engkau kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan firman-Mu itu kami aminkan, kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami akan melihat mujizat-mujizat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar jadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak biarkan sesuatu apapun juga menghalangi kami untuk beroleh pertolongan-Mu, untuk beroleh mujizat yang Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mematuhi firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu, dan kami senantiasa mempercayai Engkau Tuhan, sebab Engkau Yesus Tuhan kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, Engkau limpah hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan menjamah kami, mengubahkan kami, membaharui kami Tuhan. Bahkan yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Dan hidup kami tidak pernah sama sesudah kami selesai
beribadah pada pagi hari ini. Karena Engkau membaharui kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Salam juga buat Bapak Ibu yang ada mengikuti ibadah secara online. Ya, dari tempat ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya. Kita ada dapat bersama-sama beribadah pada hari ini. Ya, Tuhan memberikan masih kepada kita kekuatan, kesehatan, dan napas hidup sehingga kita dapat bersyukur, memuji, menyembah Dia. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa minggu ini sudah disampaikan kepada kita firman Tuhan. 2 minggu yang lalu yaitu Tuhan Yesus penyembuhku. Amin. Apakah saudara mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup saudara sepanjang minggu-minggu ini? Ya, saya percaya dan saya sendiri mengalaminya bahwa Yesus itu adalah penyembuhku. Ya, 2 minggu yang lalu kami tergeletak suami istri dan oleh kuasa Yesus kami sembuh. Kami kuat, kami bisa melayani. Ya, kami berkata, ya harus ada yang kalah. Dan harus ada yang menang. Yang menang itu kita. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya sampai Jumat. Ya, saudaraku berjuang. Sabtu kami berdoa menyembah Tuhan dari pagi sampai kami mengalami mujizat Tuhan. Dan sorenya saya dapat melayani, ibu bisa latihan, dan hari Minggu bisa kami dua-dua melayani. Semua itu karena Yesus Tuhan, tabib penyembuh bagi kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, dengan topik, maukah engkau sembuh? Ada 38 tahun, ada seorang yang 38 tahun sakit. Ya, saudaraku menunggu air yang belum bergejolak. Ya, saudaraku, dikala air itu bergejolak, siapa yang pertama kali masuk, dia akan sembuh. Ya, orang yang sakit ini tidak punya daya, tidak punya kemampuan, bahkan tidak ada yang menolong dia untuk masuk ke kolam tersebut. Tetapi Yesus tahu keadaannya. Yesus melihat apa yang dialaminya. Orang ini sama sekali belum kenal Yesus. Makanya Tuhan Yesus yang mengambil inisiatif dan berkata, maukah engkau sembuh? Pertanyaan itu masih juga relevan bagi kita sampai sekarang ini. Masih dipertanyakan kepada kita. Maukah kita sembuh dari penyakit kita? Maukah kita sembuh dari segala persoalan kita? Maukah kita sembuh dari segala ekonomi kita? Maukah kita sembuh dari segala keterpurukan kita? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang sakit yang 38 tahun itu. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang menolong aku untuk masuk ke kolam itu. Sehingga aku sembuh. Tetapi Yesus Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Orang yang sakit 38 tahun. Saudaraku tidak berbantah-bantah. Dia langsung bangun dan bangkit dan angkat tilamnya. Dia tidak berkata, siapa rupanya kau? Aku sudah lama di sini. Menantikan untuk bisa masuk ke kolam ini. Dikala dia bergejolak. Dia tidak berkata demikian, tetapi dia dengar Tuhan berbicara. Dan dia patuhi. Dia angkat tilamnya. Dan mujizat jadi atasnya. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita aminkan. Dan kita percayai, kita lakukan. Kita akan mengalami mujizat-mujizat yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat ya dari topik firman Tuhan yang sudah kami persiapkan. Kami percaya Roh Kudus menyempurnakannya bagi kita semuanya. Dari apa yang telah kami persiapkan, yaitu ketidakpercayaan menghalangi mujizat Tuhan. Ketidakpercayaan menghalangi mujizat Tuhan. Mari kita buka, kita baca ya dari Markus pasal yang ke-6
ayat 1 sampai 6a. Ya. Boleh tampilkan di layar? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ayat yang pertama dari apa yang kita baca, dikatakan kemudian Yesus berangkat dari situ. Dari mana dia berangkat? Dan tiba di tempat asalnya. Dari mana dia berangkat kalau kita runut ke belakang? Yesus sebelumnya berada di Kapernaum. Dan jarak Kapernaum itu ya ke tempat kampungnya Yesus, yaitu Nazaret, ada sekitar 20 mil. Menurut ya mil Romawi kuno itu sekitar 1,5 km per 1 mil. Jadi kira-kira 30 km jaraknya Yesus sebelum sampai ke Nazaret. Dan di Kapernaum, di mana Yesus ada sebelumnya, banyak terjadi mujizat. Banyak terjadi kesembuhan. Dalam pasal yang pertama ayat 21 sampai 26, ada seorang yang kerasukan roh jahat dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Sudah lama dia, saudaraku, dikuasai oleh roh jahat. Saya baca dari ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Setan pun tahu Yesus itu orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluar daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Saudaraku, roh jahat itu keluar. Terjadi mujizat. Orang tersebut dibebaskan. Dan bahkan dalam pasal yang sama, ayat 40-42, ada orang kusta yang ditahirkan. Ya, selalu saya berkata kalau ada jiwa-jiwa yang sakit saya layani. Kalau Bapak Ibu mau melihat mujizat Tuhan, bacalah Injil Markus. Karena Injil Markus itu menuliskan banyak mujizat, perbuatan-perbuatan Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Sehingga iman Bapak Ibu bertambah. Karena Yesus yang melakukan mujizat dalam Injil Markus, Yesus yang sama juga berlaku melakukan mujizat pada zaman kita sekarang ini. Amin. Saudaraku, dalam pasal yang pertama ayat 40-42, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau,
engkau dapat mentahirkan aku. Yesus menjamahnya dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu. Dan ia menjadi tahir. Dua mujizat terjadi di Kapernaum. Dalam satu pasal. Pasal yang kedua. Ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saking banyaknya orang berkerumun mendengarkan Yesus mengajar. Tidak ada jalan untuk mencapai Yesus. Tetapi mereka tidak putus asa. Tidak habis akal. Mereka buka atap. Mereka turunkan dari atap. Dan tidak kebetulan orang lumpuh itu turun tepat di depan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang jadi? Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi di sana berkata, siapa orang ini? Kok dia berani berkata, dosamu sudah diampuni? Mengapa dia menghujat Allah? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus berkata, mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang lumpuh itu tidak berkata, Tuhan, 4 orang tadi menggotong saya sampai ke tempat ini. Tidak. Karena ayat 12 pasal yang kedua dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Itu di pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, seorang yang mati tangannya sembuh. Nanti Bapak Ibu baca dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan dalam pasal yang kelima, ya seorang yang kerasukan roh jahat, legion digerasa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Bebas. Sudah dirasuk oleh roh jahat. Saking banyaknya dia mengganggu orang lain. Sampai dirantai. Ditinggalkan di kuburan. Jadi orang yang biasa tinggal di kuburan itu orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat. Tetapi itu pun dibebaskan Tuhan. Dan yang terakhir sebelum kita memasuki pasal yang ke-6. Bagaimana anak kepala rumah ibadat yang bernama Yairus disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Markus pasal 5 ayat 21, 24 sampai 41, 42. Bagaimana Yairus ini datang kepada Tuhan. Dan dia tersungkur di depan kakinya. Dia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 41 saya lompat. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Mengapa kita ulang melihat dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 5? Karena Kapernaum ke Nazaret itu tidak jauh, cuma 30 kilometer. Kalau kita ambil jalan lurus,
itu sejauh dari tempat kita ini, mungkin lebih jauh ke Belawan. Karena dari titik nol kota Medan sampai ke Belawan itu ada 30 kilometer. Apa yang terjadi di Belawan? Seperti baru-baru ini terjadi banjir di Belawan, saudara tahu. Bahkan dengan teknologi yang canggih sekarang ini terjadi, Rusia dan Ukraina sedang berperang, kita tahu. Di zaman Yesus, zaman belum secanggih sekarang ini, 30 kilometer tahu apa yang terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat dari perikop apa yang kita baca tadi. Orang-orang di Nazaret menolak Yesus. Mereka tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu Yesus keluar dari Nazaret, karena Nazaret itu adalah kota di mana Yesus dibesarkan, bukan tempat lahirnya. Dia lahir di Bethlehem. Tetapi dia dibesarkan, saya tidak tahu usia dari mana, tetapi sampai dia memulai pelayanan umur 30 tahun, dia ada di Nazaret. Orang-orang Nazaret dia tahu dia tukang kayu. Orang Nazaret dia tahu dia tidak punya pendidikan. Karena saban hari ketemu. Setiap hari berjumpa. Orang Nazaret dia tahu siapa ibunya. Dan orang Nazaret berpikir bagaimana dia dapatkan itu semuanya. Mari Bapak Ibu kita belajar daripada orang Nazaret ini supaya ini tidak berlaku dalam hidup kita. Amin. Pertama saudaraku, mereka hanya mendengar firman Tuhan hanya pada hari Sabat saja. Biar kita semuanya yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan menjadi orang Kristen yang hanya hari Minggu saja. Yang hanya belajar firman hanya hari Minggu saja. Kenapa? Dalam ayat 2, Yesus Tuhan menunggu sampai hari Sabat. Karena tidak ada kerinduan bagi orang-orang di Nazaret ini untuk datang pada Yesus. Walaupun mereka mendengar, bahkan mungkin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yang ada di sekitar mereka, di Kapernaum. Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pasal yang ke 2 tadi, bagaimana orang lumpuh itu diturunkan, banyak orang berkerumun. Dalam Markus pasal 2, dalam ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun. Orang-orang di Kapernaum, di mana Yesus ada, di situ banyak kerumunan terjadi. Bahkan dalam Markus pasal 5, banyak orang berbondong-bondong. Sehingga bukan anak Yairus yang pertama sembuh, tetapi perempuan yang 12 tahun pendarahan itu duluan sembuh. Karena orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Perempuan itu mencuri staf. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia datang dalam kerumunan itu dan dia jamah jubah Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus sedang berjalan mau ke rumah Yairus. Tapi karena orang berbondong-bondong, kesempatan bagi perempuan itu untuk terlebih dahulu menjamah jubah Yesus dan dia sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi orang Nazaret ini hanya rindu, hanya datang beribadah pada hari Sabat saja. Mereka mendengarkan firman hanya hari Sabat saja. Mari Bapak Ibu jangan menjadi Kristen hanya hari Minggu saja. Kita adakan ibadah di sini, ada komsel, ada doa syafaat, pemuda-pemudi, ada kaum muda. Bahkan mungkin sekali 3 bulan ada kebaktian kaum ibu. Demikian juga fellowship kaum bapak. Kita dengar firman Tuhan.
Dan saban hari dalam hidup kita, kami tidak akan jemu-jemu berkata, baca Alkitab saudara. Pelajari Alkitab saudara. Saudaraku, jangan seperti orang Nazaret ini. Cuman sekali seminggu dia dengar firman Tuhan, yaitu hari Sabat saja. Supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang kokoh. Orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga dengar firman Tuhan. Apa yang disampaikan Yesus itu. Oh, akan pengajaran, akan firman Tuhan. Mereka dengar. Dan mereka takjub. Wah, betul ya. Amin. 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 Tapi nggak percaya. Tarhalongang nasida. Ini bahasa Korea dari kampung saya. Takjub. Tetapi tidak percaya. Bahkan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapapun menyampaikan firman Tuhan pada Bapak, Ibu, mari percaya firman Tuhan yang saudara dengarkan, amin. Mungkin itu anak saudara, mungkin itu kerabat saudara, saudara tahu latar belakangnya. Sama seperti orang Nazaret ini, mereka tahu siapa itu Yesus, tidak punya pendidikan yang tinggi. Tetapi kok berkuasa ya? Kok begitu mantap dia ngajar ya? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara dengan hikmat yang dalam. Tetapi orang Nazaret tahu bahwa dia, siapa dia sesungguhnya? Tukang kayu. Yang tidak punya pendidikan. Bapak, Ibu, jangan biarkan latar belakang hamba Tuhan mengganggu saudara mempercayai apa yang dia sampaikan. Mungkin dia teman saudara kecil. Mungkin saudara tahu apa yang dilakukannya sebelum dia jadi hamba Tuhan. Sebelum dia mendapat pengurapan dari Tuhan. Jangan biarkan hal itu menghalangi saudara untuk mempercayai firman Tuhan, amin. Yang ketiga, mereka dengar dan melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi juga tidak percaya. Karena dalam ayat yang kedua, 2b dikatakan, dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa mujizat tadi sudah kita lihat dari pasal pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Bagaimana Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Dan ini adalah bukti bahwa Yesus adalah, oh saudaraku, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, amin. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai tanda yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Mujizat itu menyatakan kemuliaan Allah. Ini mengenai air menjadi anggur di pesta kawin di Kana. Itu adalah tanda mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan murid-muridnya percaya kepadanya. Tetapi orang Nazaret ini tidak percaya. Ayo Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan bergerak dalam tanda mujizat, tanda ajaib. Tetapi yang mengherankan saya pada akhir-akhir ini, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengatakan itu sesat. Banyak juga yang berkata itu dari sihir. Saudaraku, hati-hati dengan ucapan kita. Semua kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita nanti di hadapan Tuhan.
Waktu Yesus pun melakukan banyak mujizat dan tanda ajaib. Orang-orang Farisi ahli Taurat pun berkata, oh dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan-setan. Bagaimana setan bisa mengusir setan? Kalau setan bisa mengusir setan, itu namanya kerajaannya terpecah-pecah, kata Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hamba Tuhan tersebut menyampaikan firman Tuhan, karena Alkitab menuliskan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Mari kita mempercayainya. Amin. Saudaraku, karena firman itu memberikan iman kepada kita untuk beroleh mujizat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah kita menghakimi. Jangan terikut arus sekarang ini. Langsung menghakimi, mengatakan sesat dengan kuasa sihir. Ayo kita berdoa, tanya sama Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan hari Minggu yang lalu yang sudah kita dengarkan Bapak Ibu. Bagaimana orang yang tidak mengenal Yesus mengalami mujizat. Dan itu inisiatif Tuhan. Bagaimana mungkin Pak, dia belum percaya pada Yesus tapi dia mengalami mujizat Tuhan. Dia sembuh. Itu inisiatif Tuhan. Kedaulatan Tuhan berlaku di situ. Amin. Yang bagian kita, ayo kita arahkan mereka untuk lebih mengenal Yesus lagi. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun itu. Dia tidak hanya berhura-hura, tetapi dia datang ke bait Allah dan bertemu dengan Yesus di sana. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan jadi yang lebih parah kepadamu. Pergilah, beritakan apa yang diperbuat dalam hidupmu. Dan dia menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Bagaimana penulis Kisah Rasul ini? Ya, Dr. Lukas menuliskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita penuh dengan hadirat Tuhan, kita beritakan firman, saudaraku, Tuhan menyertai kita, mujizat demi mujizat jadi dalam hidup kita, dan itu akan terjadi dalam pelayanan kita. Amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian Yesus ia berkeliling, ya dikatakan di sini sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kenapa? Karena Allah menyertai dia. Tapi orang Nazaret tidak percaya. Biarlah kita semua di sini percaya akan Yesus itu Tuhan. Amin. Yesus itu tabib penyembuh kita. Amin. Dan apa yang selanjutnya mereka lakukan? Orang Nazaret merendahkan Tuhan Yesus. Mereka berkata, Yesus adalah tukang kayu. Benar, sebelum Yesus masuk dalam pelayanan, dia membantu orang tuanya, bahkan membantu saudara-saudaranya, melakukan pekerjaan bertukang sama seperti orang tua lakukan, orang tua badaninya lakukan. Selaku kita pun sebagai anak Tuhan, jangan jadi orang yang malas. Walaupun Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia, dia juga rajin, kerja keras. Dan orang-orang Nazaret tahu itu apa yang dilakukannya. Mereka berkata, oh aku tahu engkau tukang kayu. Kami tahu ibumu siapa. Kami mengenal saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan. Yang mereka kenal Yesus itu secara daging. Manusiawinya Tuhan Yesus yang mereka tahu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah 100% Allah. Saudaraku, dan mereka merendahkan Yesus karena dia bukan berasal dari keluarga yang terpandang. Bukan dari keluarga Sanherib atau ahli keturunan ahli-ahli Taurat.
tidak berpendidikan, mereka kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam ayat yang ke-5. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita hidup benar. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, sama seperti Yesus ini, dia rindu sekampungnya, keluarganya, kerabatnya dimenangkan bagi Tuhan. Percaya kepadanya yang adalah Allah adanya. Tetapi mereka menolak dan kecewa. Karena mereka hanya tahu backgroundnya, latar belakang Tuhan Yesus. Selagi dia belum memenuhi panggilannya. Bapak, Ibu, kalau ini pun terjadi dalam hidup kita, jangan kecewa. Jangan mundur dalam mengikut Yesus. Mari bertekun. Karena firman Tuhan menjamin dalam Kisah 16 ayat 31, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Nuh pun diejeknya. 100 tahun dia membangun bahtera. Tetapi karena dia bertekun, ia dan seisi rumahnya diselamatkan. Istri dan 3 anaknya, 3 menantunya, mereka berdelapan, diselamatkan dari air bah. Ada harga yang harus kita bayar. Mari kita bertekun, mari kita setia, mari kita bersungguh-sungguh, amin. Dan mari kita tetap percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-6a. Apa dikatakan dari firman Tuhan ini? Ayat 6a dikatakan. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus heran akan ketidakpercayaan mereka. 2 hal yang saya perhatikan yang membuat Tuhan Yesus heran dalam Injil. Yang pertama, orang-orang yang benar beriman. Sama seperti perempuan Syrophoenisia itu. Dia berkata, enggak apa-apa Tuhan, kau sebut pun aku anjing, enggak apa-apalah. Yang penting anakku sembuh. Karena Yesus berkata, anak manusia datang kepada bangsa Israel, bangsa pilihan. Dan perempuan itu berkata, tapi rema-rema yang jatuh dari meja itu dimakan oleh anjing. Gak apa-apalah aku anjing pun Tuhan. Yang penting aku ditolong, anakku sembuh. Dan Tuhan Yesus heran dengan iman yang demikian. Dan ada satu perwira yang anak buahnya sakit. Dia datang pada Yesus memohon pertolongan pada Yesus supaya anak buahnya disembuhkan. Dan dia berkata, aku tidak layak menerima Engkau Tuhan di rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, hambaku itu pasti sembuh. Karena aku ini seorang bawahan. Dan kalau aku berkata kepada bawahanku, pergilah, maka dia akan pergi. Datanglah, maka ia akan datang. Tuhan Yesus heran dengan iman yang sedemikian. Katakanlah sepatah kata saja Tuhan, hambaku itu akan sembuh. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dan hamba perwira itu sembuh. Dan hal yang kedua yang membuat Tuhan Yesus heran, ketidakpercayaan. Sama seperti orang Nazaret ini. Sudah banyak mendengar, sudah banyak melihat tanda mujizat, tanda ajaib. Dan bahkan orang yang melakukan tanda mujizat, tanda ajaib itu ada di hadapan mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Memberitakan kerajaan sorga kepada mereka. Tetapi mereka tidak percaya.
Ayat yang kelima berkata, tidak banyak mujizat dilakukan di situ. Bahkan dalam pasal yang sama, nats yang sama paralel dalam kitab Injil yang lain dikatakan tidak satu pun mujizat Tuhan lakukan di sana. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara sudah mendengar Yesus itu penyembuh. Yesus itu masih melakukan mujizat sampai pada saat ini. Mari percaya. Amin. Memang teknologi sudah makin canggih. Ilmu kedokteran sudah semakin canggih. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita sudah mendengar beberapa waktu yang lalu. Kadang-kadang setan bisa membuat penyakit. Ilmu kedokteran berkata enggak ada sakitmu tapi kita menderita. Ketahuilah ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan saudara. Ada bilur-bilur Yesus tersedia menjadi penyembuh bagi saudara. Amin. Karena luka-luka Tuhan Yesus itu menjadi kesembuhan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam Markus 9 ayat 23. Mari kita lihat sebentar. Markus pasal 9 ayat 23. Sampai ayat yang ke-27 dan saya akan selesai. Markus 9 ayat yang ke-23. Ini sebagian di antara kita mungkin sudah pernah menghafalkannya. Apa dikatakan? Ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita camkan, katakan tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya, amin. Dan ayat 24 dikatakan, ini seorang ayah yang membawa anaknya untuk datang membebaskan anaknya bebas dari roh jahat. Ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Sebagaimana ketidakpercayaan. Saudaraku, sampai di situ. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayah anak ini datang pada Yesus. Dia tidak sangsi kuasa Tuhan. Tetapi dia berpikir, maukah Tuhan melakukannya? Maukah Tuhan menyembuhkan anakku? Makanya Tuhan mencela ketidakpercayaannya. Dalam ayat 23. Dan Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana ketidakpercayaan menghalangi terjadinya mujizat di kota asal Yesus, yaitu di Nazaret. Demikian pula ketidakpercayaan dalam gereja menghambat kuasa Tuhan. Menghambat mujizat Tuhan terjadi. Atas saya, atas saudara, atas gerejanya yang tidak percaya. Saudaraku, kegagalan, ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Kegagalan mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dan menyangkal terjadinya karunia-karunia Roh Kudus dalam melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib pada masa ini, serta menolak standar kebenaran Allah, akan menghalangi kuasa Tuhan untuk dinyatakan dalam gerejanya. Mari Bapak Ibu, kita yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ikut secara online beribadah bersama dengan kami. Dan juga mungkin sesudah siaran tunda.
Ya, beberapa waktu kemudian, mari percayai firman Tuhan, amin. Jangan bimbang walaupun banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang berkata bahwa mujizat sudah berhenti. Mujizat masih berlangsung sampai saat ini. Saya menyaksikannya. Lebih 28 tahun saya bersama dengan seorang hamba Tuhan. Yang bahkan 10 atau 12 kali dalam setahun mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Saya hanya pelayan yang mengangkat-angkat sound system. Yang mempersiapkan peralatan. Saya kadang di depan. Dan melihat orang-orang dikala ditantang maju altar kalau maju ke depan. Dan mereka membuka hati pada Yesus. Yang saya tahu, ya, di waktu sebelum mulai ibadah mereka datang tertati-tati sakit. Dan sesudah mereka membuka hati pada Yesus dan terima Yesus dan didoakan sembuh, mereka pulang dengan sukacita. Saudaraku, itu menjadi suatu upah bagi saya. Itu menjadi suatu kebahagiaan bagi saya. Melihat mereka membuka hati pada Yesus dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan itu bukan sekali, bukan 10 kali, bukan 100 kali. Mungkin sudah ribuan kali saya lihat. Dan saya percaya itu. Karena Yesus Tuhan yang saya sembah adalah Yesus Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selama masih ada hari ini, kuasa Tuhan masih ada. Mari mempercayainya dan mari mengalaminya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah tetap merasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari suka akan firman Tuhan. Mari belajar firman Tuhan. Mari biarkan firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran saudara. Dan teruslah berdoa. Bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan seberapa yang saudara tahu. Firman Tuhan hanya sekedar tahu membuat kepala saudara besar. Dan membuat saudara pintar berdebat. Dan tidak mengalami apa-apa. Tetapi saudara, seberapa saudara tahu firman Tuhan dan itu saudara lakukan, saudara akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku, mari saudaraku, bukan hanya di ibadah kita belajar firman Tuhan. Bukan hanya di ibadah kita mendengar firman Tuhan. Tetapi dalam keseharian kita, mari kita mempelajari firman Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan akan jadi dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat satu pujian kita Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu. Apapun pergumulan Bapak Ibu pada hari ini, jangan ragukan akan kasih Tuhan. Jangan ragukan akan kuasa mujizat Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Dia Allah yang mengerti akan hidup saudara. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
terjadi dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi dengan iman, Kau berfirman, Kau berfirman, sembuhkan kami Tuhan, sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Tidak ada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya. Oh, dengan iman katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu. Kami percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Kami percaya bahwa Kau Tuhan penyembuh kami. Kami percaya kepadamu bahwa kuasa-Mu tidak berubah. Kami percaya kepadamu bahwa Kaulah Yesus Kristus, Mesias adalah yang hidup. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, tidak ada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya kepadamu. Oh, kami bersyukur Engkau yang berkuasa. Sembuhkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Apa yang perkatakan Tuhan lewat firman-Mu, kami aminkan dalam hidup kami. Kami percaya dan kami lakukan Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini Bapa. Tuhan, kami membuang semuanya ketidakpercayaan. Kami membuang semua kekecewaan. Kami membuang semuanya pengetahuan kami yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami beroleh mujizat-Mu. Sehingga kami beroleh pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Termeterailah firman-Mu di hati kami. Dan itu yang kami lakukan sepanjang umur hidup kami. Syukur bagimu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang